Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Salam rahayu buat semua teman-teman saya, sedulur-sedulur kula yang selalu nyimak di channel Jos ND. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Gusti Allah yang Maha Agung, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Alhamdulillah. Gimana sedulur-sedulur? Semoga semua kita pada bahagia. Terima kasih sekali yang sudah subscribe di channel Jos ND. Semoga kalian semua, teman-teman semua selalu diberi kesehatan, dimurahkan rezeki, dan selalu bahagia bersama keluarga kita yang tercinta. Itu yang selalu kita harapkan. Amin. Di bahasan kali ini, di konten kali ini, kami dari Jos ND mau membahas tentang Al-Mahdi dan Imam Mahdi. Banyak sekali dari teman-teman semua yang di situ mengangkat hal ini tentang Al-Mahdi dan Imam Mahdi atau Imam Al-Mahdi. Itu kan banyak sekali yang selalu mengangkat, yang bercerita buat semua teman-teman yang mungkin selalu membahas masalah ini lewat channelnya masing-masing, dan semuanya itu pada hakikatnya kita sama, tapi mungkin ya cara penyampaian atau kita cara untuk menyampaikan sama teman-teman ada yang sedikit berbeda. Jadi perjalanan atau yang kita sebut Al-Mahdi atau Imam Mahdi itu ada dua generasi. Ada dua generasi. Kok bisa seperti itu? Karena di situ ada Al-Mahdi dan di situ juga ada Imam Mahdi. Jadi generasi yang akan datang mungkin ya saat ini sudah datang di tahapan-tahapan itu. Itu tentang Al-Mahdi dulu. Jadi sistem Al-Mahdi itu bareng sama kemunculan putra Batara Indra atau yang disebut Satrio Agung. Itu Al-Mahdi. Karena Al kan awal mula. Al itu wiwitan. Kalau kita baca kitab kan banyak Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Anas, dan Al-Falak. Itu adalah kita pintu-pintu gerbang yang ada di kandungan Al-Quran. Itu awal mula. Kalau Mahdi kan hidayah. Jadi yang berangkat generasi dari Al-Mahdi dulu. Ya boleh. Jadi Al-Mahdi itu para satria, para punggawa, yaitu yang akan mendapat hidayah, yang akan mencapai istana bulan bintang cahaya. Itu Al-Mahdi. Itu semua, itu generasi pertama akan mencapai, akan menemukan cahaya-cahaya sejati, mungkin cahaya di atas cahaya yang mungkin sering banyak kita bicarakan ya, cahaya di atas cahaya tuh, atau rasa di dalam rasa itu Al-Mahdi dulu. Jadi juga boleh dibilang putra Batara Indra itu juga Al-Mahdi. Sistemnya seperti itu. Jadi itu semua luas hakikatnya Al-Mahdi itu. Juga panjenengan semua bagi yang mendapat hidayah itu juga bisa disebut Al-Mahdi. Jadi Al-Mahdi itu seperti pondasi. Pondasi buat kemunculan nanti yang menjadi Imam Mahdi. Itu seperti itu. Jadi ini tukar kauruh ya. Itu seperti itu sistemnya. Jadi Al-Mahdi sama Imam Mahdi itu dua generasi. Juga bisa disebut Tritunggal. Nah, kalau kita bicara masalah hakikat, kita untuk bicara tentang Ratu Adil Satropining itu luas sekali. Kalau kita untuk membahas seperti itu, mungkin saya kalau pengen membahas itu nggak ada habis-habisnya. Banyak sekali, apalagi bukan bahan. Karena apa?
kami melihat arsip perjalanan ini bukan hanya katanya, tapi langsung dari kegaiban luhur Keraton Umbul-Umbul Samudro. Karena kami berjalan dari Mataram Islam, dari Mataram Islam. Berangkat dari Mataram kuno Majapahit hingga Mataram Islam. Apa yang menjadi sebuah proses perjalanan kami dari JOS ND 09 untuk mengamati hal-hal seperti itu. Tapi berangkat kami tidak untuk melihat dari manapun, tapi berangkat semua saya melihat dari sejarah apa yang ada di bumi Nusantara. Karena bumi Nusantara ini luar biasa. Tanah Jawa Dipa ini luar biasa. Luar biasa pokoknya. Nanti ya mungkin teman-teman semua udah pada paham kalau kita bicara tentang masalah Jawa Dipa ya. Dan itu nanti akan bisa saya sambung lagi. Saya lanjutkan. Terus Ratu Adil apapun itu, nanti juga ada sosok raja dan ratu. Mungkin ya raja agung, ratu agung. Nah itu mempunyai putra yang nanti akan menjadi Imam Mahdi. Nah, jadi raja agung, ratu agung itu di sistem Al-Mahdi. Seperti itu. Ya kayak raja agung itu juga bisa disebut nanti putra Batara Indra itu. Putra Batara Indra juga salah satu putra Pandawa. Ya. Salah satu putra Pandawa juga di situ putranya Chandra Surya Dimuka alias putra Batara Indra. Juga di situ juga ada hubungannya sama Pandu, ayah Pandawa. Karena Pandu itu juga ya itu semua tuh surat dan tersirat banyak sekali yang nanti akan saya bahas di babakan masalah ini. Jadi saya lanjutkan, Al-Mahdi dulu yang berangkat. Nanti setelah itu ibaratnya pondasi, baru kemunculan Imam Mahdi. Imam Mahdi itu adalah putra mahkota dari sistem Al-Mahdi. Jadi imam benar-benar menjadi pemimpin, imam yang nomor satu. Juga dibilang boleh dibilang sebagai sang kinaseh atau satria piningit utama atau satrio tomo, satria tama. Itu mungkin ya bisa 15 tahun lagi atau 20 tahun lagi. Itu Allahu alam. Tapi semua udah semakin dekat hal-hal itu. Jadinya babakan awal akhir itu. Semua berangkat dari Nusantara. Dari Garuda. Dari Nusantara, berangkat dari sini, tidak dari mana-mana. Al-Mahdi, Imam Mahdi, Ratu Adil itu ada di Nusantara, ada di merah putih. Jadi proses laku perjalanannya seperti itu. Kita hanya saling tukar kauruh. Semoga bisa dipahami buat sedulur-sedulur, karena apa yang kami dongengkan, apa yang kami bicarakan di situ mungkin kami juga memang suruh menyampaikan hal ini. Juga di sini kami juga ada hiburan ya di JOS ND ini bermusik. Kami juga pelaku seni buat hiburan. Sebenarnya buat hiburan saya pribadi. Karena semuanya ya kita yang namanya hidup di alam dunia kita perlu hiburan gitu. Itu yang paling insya Allah lah kita selalu disehatkan bersama keluarga. Jadi pada intinya seperti itu. Al-Mahdi dan Imam Mahdi itu ada dua generasi. Berangkat dari Al-Mahdi dulu. Ya mungkin putra Batara Indra itu juga bisa disebut golongan Al-Mahdi. Semua nanti yang di situ akan mendapat hidayah dan benar-benar yang bisa untuk ya para satria itu bisa menjadi Al-Mahdi, karena itu sebuah pondasi yang nanti akan kemunculan Imam Mahdi. Semoga kita selalu akan sampai tujuan apa yang menjadi harapan cita-cita kita sendiri. Insya Allah harus semangat, selalu jaga Nusantara, apa yang menjadi budaya. Karena bangsa yang akan hilang, bangsa yang akan musnah, bangsa yang akan lupa dengan jati dirinya.
Karena tahapan-tahapan ini kita akan mengembalikan apa yang menjadi harga diri dan jati diri bangsa Nusantara sendiri, Indonesia. Semoga kita menjadi golongan-golongan Al-Mahdi hingga sampai kemunculan Imam Mahdi, insya Allah. Dan selalu berperang terus, bertempur. Kita tidak usah berperang sama orang lain, mungkin sama siapapun. Kita berperang, bertempur sama jiwa angkara murka sendiri. Itu pada hakikat kita perang. Jangan sampai kita gugur sebelum bertempur sama barisan atau sistem Al-Mahdi yang nanti akan diwujudkan oleh Gusti Allah yang Maha Agung. Insya Allah. Semoga kita selalu mendapat hidayah, mendapat cahaya bulan bintang purnama, agar mencapai istana Al-Mahdi, istana bulan bintang yang penuh cahaya. Amin. Dan selalu semangat, selalu optimis. Cintailah keluarga bagi yang sudah berkeluarga. Itu yang paling penting. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti akan saya sambung lagi dengan bahasan-bahasan yang lain. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.